Surian tunesinensis merupakan salah satu tumbuhan tingkat tinggi yang terdapat di Indonesia. Tumbuhan ini termasuk dalam suku Melisae. Surian merupakan tanaman yang serbaguna. Saat ini, masyarakat Indonesia banyak menggunakan tanaman ini untuk berbagai keperluan. Kayunya dapat digunakan untuk bahan bangunan dan akarnya digunakan sebagai bahan untuk pengobatan, seperti pada penyakit diare kronis, disentri, dan penyakit. Mikoriza merupakan satu bentuk simbiosis mutualisme antara jamur dengan akar tanaman tingkat tinggi. Peranan FMA dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman telah banyak dilaporkan. Dan dari hasil penelitian belakangan ini, banyak laporan yang memuat aplikasi dan usaha produksi inokulan FMA yang diusahakan secara simbiosis tanaman dengan FMA dapat meningkatkan penyerapan hara tanah dan ketahanan akar terhadap kekeringan, menjaga akar dari serangan penyakit, memasok tambahan hormon tubuh dan zat pengatur tubuh, serta manfaat dalam meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan patogen akar. Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen dengan memakai rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan 6 ulangan untuk masing-masing perlakuan. Adapun perlakuan yang diberikan adalah A. Tanpa inokulasi, B. Inokulan 5 gram per polybag 5 kg, C. Inokulan 10 gram per polybag 5 kg, dan D. Inokulan 15 gram per polybag 5 kg. Total unit percobaan berjumlah 4 kali 6, yaitu 24 unit. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bibit surian yang berumur 5 bulan, berasal dari CV warna Kara, supplier dan kontraktor Lubuk Mini Turun, Kuto Tengah Padang. Media tanam yang digunakan pada penelitian ini adalah tanah ultisol yang diperoleh dari Pertumbuhan bibit surian dapat dilihat dari pertambahan tinggi, pertambahan jumlah daun, dan pertambahan diameter batang surian yang diinokulasi FMA selama 12 minggu pengamatan dapat dilihat pada tabel 1. Pemberian beberapa dosis FMA memperlihatkan pengaruh yang tidak berbeda nyata pada rata-rata pertambahan tinggi tanaman dan diameter batang. Rata-rata pada pertambahan jumlah helai daun memperlihatkan pengaruh yang berbeda nyata. Hasil penelitian berat kering tanaman surian yang diinokulasi FMA selama 12 minggu pengamatan dengan berbagai dosis dapat dilihat pada tabel 2. Rata-rata berat kering akar, berat kering batang, dan berat kering daun memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata. Hal ini karena diduga FMA belum memberikan kontribusi yang nyata pada serapan hara oleh tanaman. Hasil penelitian derajat infeksi tanaman surian yang diinokulasi FMA disajikan pada tabel 3. Pada presentase derajat infeksi FMA, dosis 15 gram per tanaman memiliki kriteria yang sangat tinggi, yaitu 75%. Hal ini diduga karena semakin tinggi dosis yang digunakan, maka semakin tinggi infeksi akar yang ditambahkan oleh mikoriza. Persentase bibit surian yang hidup. Persentase bibit hidup tanaman surian pada semua perlakuan adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman surian mampu tumbuh dan beradaptasi pada media tanam tanah ultisol dan dengan penambahan beberapa dosis FMA. Waktu inokulasi FMA dan teknik pemberian inokulan pada tanaman sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan aplikasi mikoriza, sehingga mempengaruhi persentase hidup bibit tanaman. Pada penelitian ini, pemindahan bibit dilakukan dengan cara membawa sedikit media tanaman asal ke media perlakuan tanpa menggunakan sistem cabut, sehingga tanaman tidak mengalami tekanan dan mampu tumbuh dengan baik. Tingginya persentase bibit yang hidup ditentukan oleh kualitas bibit yang baik dan pemeliharaan bibit pada saat awal perlakuan. Waktu yang tepat untuk melakukan inokulasi FMA adalah ketika tanaman masih pada tingkat semai dan pembibitan. Jika dilakukan ketika tanaman telah tumbuh dewasa, penggunaan inokulan kurang memberikan manfaat yang optimal. Teknik inokulasi yang digunakan disesuaikan dengan tipe inokulan dan tempat percobaan.
Namun, prinsip dasar dari teknik inokulasi adalah peletakan FMA perlu bersentuhan dengan akar tanaman, karena jika peletakan inokulan terlalu jauh dari perakaran akan menyebabkan gagalnya infeksi miselium dari dalam tanah. Translokasi hara dalam hifak ke struktur intradikal FMA dari dalam tanah dan transfer hara dari FMA ke tanaman melewati permukaan yang kompleks, diantaranya simbion. Berdasarkan hal tersebut, kemungkinan FMA belum optimal dalam melewati ketiga proses tersebut, sehingga berpengaruh penyerapan nutrisi dan pertumbuhan tanaman serta diameter batang. Berat kering tanaman berkaitan dengan metabolisme tanaman atau kondisi pertumbuhan tanaman bagi berlangsungnya aktivitas metabolisme tanaman seperti fotosintesis. Dengan demikian, semakin besar berat kering menunjukkan proses fotosintesis berlangsung lebih efisien. Hormon pertumbuhan seperti auksin, sitokinin, dan giberelin mampu merangsang pertumbuhan akar, batang, dan daun tanaman, tetapi dengan konsentrasi yang berbeda-beda pada tiap organ tanaman. Misalnya, konsentrasi auksin yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan akar tanaman, tetapi dapat meningkatkan pertumbuhan tajuk tanaman. Berat kering tanaman mencerminkan nutrisi tanaman karena berat kering tersebut tergantung pada fotosintesis. Persentase derajat infeksi FMA dengan kriteria rendah didapatkan pada perlakuan kontrol. Persentase derajat infeksi FMA dengan kriteria tinggi didapatkan dengan perlakuan 5 gram inokulan dan 10 gram inokulan. Sedangkan persentase derajat infeksi FMA dengan kriteria yang sangat tinggi didapatkan pada perlakuan 15 gram inokulan. Pada perlakuan tanpa inokulasi, infeksi yang terjadi pada akar mungkin dapat disebabkan oleh adanya FMA indigenous dari media tanam. Kemungkinan lain yang terjadi adalah tanaman telah terinfeksi FMA ketika bibit masih dalam media pembibitan, karena pemindahan tanaman ke media perlakuan membawa sedikit tanah dari media pembibitan untuk menghindarkan tanaman dari stres atau mati. Terjadinya asosiasi antara FMA dengan akar tanaman dapat diketahui dengan infeksi yang terjadi. Infeksi FMA dapat diketahui dengan adanya struktur-struktur yang dihasilkan oleh FMA, antara lain yaitu hifa, vesikula, arbuskula, maupun spora. Apabila ada suatu atau lebih struktur FMA tersebut pada perakaran tanaman, menunjukkan adanya kecocokan antara FMA dengan tanaman inangnya. Kecocokan FMA dengan tanaman inangnya juga dipengaruhi oleh jenis FMA yang digunakan. Infeksi FMA terjadi karena adanya simbiosis dan interaksi antara FMA dengan akar tanaman